Halo semuanya, selamat datang di modul Pandas ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari library baru, yaitu namanya adalah Pandas. Nah, bagi yang belum tahu, Pandas ini apa sih? Nah, jadi Pandas ini adalah sebuah library yang digunakan untuk analisa data menggunakan sebuah struktur data yang namanya itu adalah data frame. Oke? Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu, oh ya, ini aku sambil tunjukin untuk dokumentasinya. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu data frame, kalian bisa ibaratkan data frame itu sesimpel sebuah tabel, oke? Nah, di mana dari tabel ini kita bisa melakukan berbagai macam analisa data maupun manipulasi data. Jadi bagi kalian yang familiar sama yang namanya database system atau mungkin sama bahasa pemrograman SQL, nah Pandas itu konsepnya serupa ya, karena dia juga menggunakan tabel gitu. Oke. Nah, di sini untuk dokumentasinya, jadi nanti kalau misalnya kalian mau cari-cari soal metode-metode di Pandas, kalian bisa langsung ke pandas.pydata.org/docs, oke, slash documentations-nya, gitu. Nah, jadi pertama, gimana cara kita bisa pakai Pandas di Google Colab? Itu cukup sederhana. Jadi pertama, kalian sama kayak NumPy, kita harus import dulu datanya, atau import dulu library-nya ya. Jadi di sini aku mau tulis import Pandas. Sama halnya kayak NumPy, untuk Pandas nih ada singkatan yang best practice-nya atau bisa dibilang convention-nya, itu kita singkat Pandas ini menjadi PD. Oke, tapi apakah wajib jadikan PD? Itu nggak wajib ya, karena kan kalau kalian import Pandas doang itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Tapi convention-nya itu kita import as PD. Oke. Nah, setelah kita import, sekarang kita bisa panggil metode-metode dari Pandas menggunakan PD, oke, menggunakan alias ini. Nah, pertama, sebelum kita mempelajari tentang data frame ya atau tentang tabel yang ada di Pandas, pertama kita harus mengerti dulu yang namanya adalah series. Oke. Nah, series ini apa? Series ini ibaratnya kayak sebuah list gitu atau sebuah array. Jadi kalau kalian tahu tabel itu kan terdiri dari banyak kolom ya. Oke. Bisa aja misalnya kolom pertama tuh untuk nomor gitu, terus kolom kedua nama. Nah, tiap kolom itu sebenarnya adalah series gitu. Nah, di sini aku langsung contohin aja ya, biar jelas untuk series. Nah, jadi misalnya aku punya sebuah kolom kayak atau sebuah series namanya temperatures, dan di sini misalnya aku punya eh, temperatur sekarang gitu. Misalnya ada yang 25, 30, 32, terus misalnya 30, terus 29 gini. Nah, ini kan aku membuat list biasa ya, list biasa di Python. Nah, cara kita ubahnya jadi sebuah pandas series itu gimana? Cara kita ubahnya, itu kita tinggal define sebuah variabel, ini aku namain aja temperature series, sama dengan, oke, kita bakal panggil salah satu metode di pandas, namanya adalah series. Oke, jadi di sini kalian bisa langsung pakai metode yang namanya series, jadi pd.series, terus habis itu kita masukin list yang mau kita ubah menjadi sebuah series. Oke, nah aku masukin aja di sini. Habis itu, kita coba print tipe data dari temperature series. Habis itu kita coba print juga si temperature series itu sendiri. Nah, kita jalankan. Nah, di sini sudah keluar ya, bahwa temperature series ini sekarang tipe datanya udah bukan list lagi, tapi dia merupakan sebuah series gitu, dari kelasnya Pandas ya. Nah, di sini, yang unik dari sebuah series, atau yang membedakan dia dengan sebuah array biasa, kalian coba perhatikan di bagian kiri ini. Ini biasa kita sebutnya sebagai indeks ya. Jadi kita lihat nih, dia nggak cuma nyimpan value-nya aja, value temperature ini, tapi dia juga nyimpan indeks. Oke? Indeksnya ini sebenarnya bebas ya, nggak harus angka, kita bisa atur sendiri. Nah, kita mau string itu boleh-boleh aja. Nah, tapi kalau by default dia adalah angka dan dia dimulai dari indeks 0. Jadi sama persis kayak list atau kayak array di Python. Gitu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi total ada 5 elemen. Ini cara kita membuat sebuah series. Nah,
Terus sekarang kalau misalnya kita mau analisa sebuah series, nah di sini ada beberapa metode yang bakal aku ajarkan, tapi sama halnya juga ya kayak NumPy, sebenarnya ada banyak banget metodenya, dan di sini aku cover yang paling sering dipakai aja gitu. Nah, di sini pertama kalian bisa panggil yang namanya describe, oke? Jadi di sini kita langsung ambil nama seriesnya, terus aku kasih dot describe, oke? Nah, dot describe ini apa? Jadi dot describe akan mengembalikan statistik mengenai series ini, oke? Nah, jadi kita misalnya di sini kita bisa lihat count, dia bakal hitung total datanya ada berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, nilai minimum, 25% data pertama tuh ada di mana. Ini biasa kita sebutnya sebagai kuartil 1 ya. Kalau kalian pernah mengambil kelas statistika, ini kita sebut sebagai kuartil 1, ini 50%, di angka 30 artinya ini adalah kuartil 2 atau biasa kita juga sebut sebagai median. Ini 75% adalah Q3 atau kuartil 3, dan nilai max ini adalah nilai maksimum yang terdapat di dalam series kita. Nah, jadi describe ini mengembalikan statistik mengenai series. Oke. Jadi langsung di return, kita panggil aja describe, dia langsung return nih. Udah komplit ya statistik mengenai seriesnya. Dan ini adalah alasan mengapa kita menggunakan Pandas, karena sudah banyak metode yang disediakan ya. Jadi kita langsung panggil aja. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi ya. Kalau misalnya kita mau cari nilai minimum, nilai maksimum. Kalau kita manual pakai looping misalnya. Nah, itu kan bakal makan waktu ya. Makanya biasa kita langsung aja pakai metode yang disediakan oleh Pandas. Nah, dan satu fakta unik lagi, uh, library Pandas ini, dia ada menggunakan library NumPy. Oke? Jadi di balik Pandas ini, dia sebenarnya ada menggunakan NumPy. Dan kalau kalian tahu, NumPy itu dia dibuat oleh bahasa C dan C++. Oke? Sehingga operasi yang dilakukan itu cepat dibandingkan pakai manual menggunakan Python gitu. Makanya aku sarankan kalian nanti pas kalian menganalisa data itu sebisa mungkin pakai aja metode yang udah disediain. Karena metode-metode ini tuh di-define menggunakan bahasa pemrograman C dan C++. Yang kalau kalian tahu kompilasinya itu cepat ya dibandingkan pure Python. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, selain describe, kita juga bisa mengecek apakah series ini unik gitu dengan memanggil method is unique. Jadi di sini false. Kenapa false? Karena kalau kalian lihat tadi di sini aku sengaja kasih angka duplikat ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan 30-nya muncul 2 kali nih. Nah, berarti pas kalian panggil is unique itu bakal nge-return false. Oke. Jadi is unique ini akan mengecek apakah semua values di dalam series itu unik, oke? Atau nggak ada yang berulang, kurang lebih kayak gitu. Untuk atribut is unique. Nah, sekarang kita juga bisa ngecek, misalnya kita ingin ini ya, nampung standar deviasinya itu dalam sebuah variabel, itu juga bisa. Jadi kalau describe kan langsung nge-return semuanya nih. Nah, tapi kalau misalnya aku mau spesifik gitu, aku mau standar deviasinya aja. Nah, itu kita bisa lakukan kayak gini. Jadi kita tinggal tulis aja, standar deviasi ini variabelnya bebas ya. Aku namain aja std_def sama dengan temperature series dot std. Habis itu kita coba print si std_def-nya. Nah, kita bisa lihat sekarang ini 2,58. Nah, jadi sama ya dengan di sini 2,58 juga. Tapi ini kita bisa langsung ambil individual value-nya. Kalau ini kan semua. Di sini kita ambil individual value-nya aja. Lalu kita tampung di variabel yang namanya std_def. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita bakal mencoba untuk akses values. Oke? Tadi kan kita udah cari nih gimana cara kita bisa analyze, analyze series. Di sini aku bakal tulis aja tuh di sini. Ini kan tadi kita analyze series. Oh ya, dan aku ingatin ya. Jadi selain metode-metode yang aku ajarin ini yang 3 ini, sebenarnya masih banyak lagi. Kalian bisa langsung aja refer ke Pandas documentation. Tapi di sini aku bakal kasih tahu yang paling penting aja atau yang paling sering dipakai. Nah, cara akses values itu kayak gimana?
Jadi cara aksesnya itu persis kayak kalian pakai list atau pakai array. Jadi kalau aku copy lagi nih, misalnya aku ambil temperatures lagi ke bawah, biar gampang aja. Kalau misalnya aku print gitu, temperatures 2, oke, dia bakal keluar 32. Karena ingat, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. Sehingga jika aku tulis 2 di sini, dia akan nge-return 32 ini. Oke? Nah, selain kita bisa akses individual value, kita juga bisa lakukan looping. Jadi misalnya aku tulis for value in series. Oke, jadi di sini aku bakal pakai for each, kita print value-nya. Nah, jadi untuk tiap nilai, oh ya, ini namanya temperature series ya. Jadi untuk semua nilai atau setiap nilai yang ada di temperature ini kita print satu-satu. Nah, tapi kalau print kan mungkin nggak terlalu berguna ya. Jadi misalnya kalian mau tambahin if else di sini, itu boleh-boleh aja. Gitu. Oke? Nah, selain kita bisa lakukan looping, kita juga bisa modify values-nya. Jadi kalau di sini kan aku cuma ngakses nih. Nah, kalau kita mau modify atau mau kita ngubah gimana? Oke, ini kita bakal coba modify values di dalam series. Jadi modify itu sama persis kayak di list. Jadi kalau misalnya aku ambil lagi nih temperatures-nya, terus aku tulis di sini temperatures 1 sama dengan 26, oke. Kalau kita print si temperatures, kita coba lihat nih, oke. Jadi yang awalnya, oh ya, di sini berarti udah berubah ya, 30 jadi 26. Jadi yang awalnya 30 dia berubah jadi 26. 25, 26, 32, 30, dan 29. Kurang lebih kayak gitu untuk modify. Nah, selain kita bisa modify individual value, kita juga bisa langsung modify semuanya. Contohnya, aku tulis temperatures sama dengan temperatures plus 1. Oke. Terus kita coba print temperatures. Nah, kita coba lihat hasilnya. Oh ya, kalau di sini kita pakai temperature series ya. Oke. Jadi jangan salah untuk di sini ya. Ini harusnya tadi temperature series juga. Nah, ini baru benar ya, menggunakan temperature series. Kita coba jalankan yang ini. Nah, oke, kalian lihat yang awalnya 25, 26, 32, 30, dan 29, ini udah kita tambahin satu semua gitu. Jadi kita bisa lakuin operasi terhadap seluruh elemen dalam seriesnya tanpa menggunakan looping manual. Jadi kita tulis aja nih plus 1 gitu. Kalau misalnya kalian mau kurangin 1, kalian mau kali 10 misalnya, itu bebas-bebas aja. Jadi semua operasi matematika itu disupport oleh si Pandas series ini ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus misalnya aku ingin melakukan sorting, oke? Aku ingin melakukan sorting di temperature series ini, jadi aku mau urutin dari yang paling kecil sampai paling besar, itu kita bisa pakai yang namanya temperature series, oke, dot sort values. Jadi di sini kalian lihat sort values ini kan berupa sebuah function ya atau sebuah metode. Nah, di sini aku mau fokuskan kalian ke satu parameter yang namanya adalah in place. Oke. In place ini apa? Jadi kalau misalnya aku tulis in place ini adalah false, kita coba jalankan. Nah, udah kesortir ya, 26, 27, 30, 31, dan 33. Tapi kalau kalian lihat, kita coba print lagi ya si temperature series ini. Nah, dia tuh masih belum berubah. Kenapa masih belum berubah? Karena kalau kalian tulis in place false, artinya dia nggak akan mengubah series aslinya. Oke? Jadi di sini aku langsung tuliskan aja. Jika in place false, oke, kita tidak mengubah series aslinya. Tapi ibaratnya kita hanya untuk sekedar tampilan aja gitu, hanya sekedar untuk view aja. Oke? Jadi pastikan jika kalian memang ingin mengubah series aslinya, kalian menggunakan in place sama dengan true. Oke? Lalu kita coba jalankan lagi di sini. Ini udah dijalankan. Terus kita coba print lagi nih temperature series. Apakah berubah ke series aslinya atau enggak. Nah, di sini udah berubah ya. Jadi udah tersortir. Nah, namun ada satu hal,
kalau kalian perhatikan di indeksnya, ini angkanya ini udah bukan 0123 lagi ya. Jadi ibaratnya nih si indeksnya itu keikut di swap gitu. Jadi nanti kan di sini ya, di sini kan 33 ketukar nih jadi paling bawah. Nah, indeksnya tuh ngikut dia ke sortir. Nah, jadi gimana biar kita bisa rapiin indeks? Kita bisa pakai reset index. Oke. Jadi kan terus aja reset index. Reset index ini aku bakal tekanin untuk dua buah parameter. Pertama itu adalah drop. Oke. Dan kedua ini adalah in place. In place-nya sama kayak yang fungsi di atas. Jadi jika ini false, dia nggak akan mengubah series aslinya, tapi hanya untuk sekedar view aja gitu. Nah, di sini ada drop sama dengan true ini apa? Jadi intinya, jika kita tulis drop sama dengan true, kita akan membuang indeks lama. Jadi ini kan ada 0, 1, 4, 3, 2 kan. Nah, ini kita buang semua, lalu kita reset gitu. 0, 1, 2, 3, 4. Tuh, oke? Nah, kapan kita mau simpan indeksnya, itu nanti pas kita mau masuk ke materi data frame. Oke? Jadi kalau di sini kalian nggak perlu peduliin dulu untuk dropnya. Intinya, kalau kalian tulis di sini adalah true, kita bakal buang indeksnya semua, lalu kita gantiin dengan reset index. Reset index itu artinya elemen pertama bakal 0, elemen selanjutnya 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Di sini kalau kita jalankan, nah, oke, sekarang kita coba print si temperature series. Nah, udah kesortir ya, gitu. Dan indeksnya juga udah benar. Kurang lebih gitu ya untuk materi dari Pandas series. Dan misalnya kalau kalian mau cari-cari lagi nih, metode-metode apa aja sih yang tersedia di Pandas, kalian bisa langsung nge-refer ke documentation-nya. Gitu. Di sesi selanjutnya kita akan masuk ke materi data frame ya.